Gini bro, gue mau ngomong sesuatu yang penting, tapi santai aja. Kita hidup di dunia yang makin nyambung. Lo bisa ngobrol sama orang dari ujung dunia, cuma pakai jempol. Tapi ada tapinya. Makin sering kita interaksi sama orang dari budaya beda, makin besar juga potensi salah paham. Budaya Arab itu kaya dan kompleks. Lo bakal ketemu di bisnis, pas lagi umrah atau di media sosial. Ini bukan soal benar atau salah, ini soal beda. Dan kalau lo nggak ngerti bedanya, lo bisa bikin orang serius. Niat baik doang nggak cukup. Smart people, dengerin gua. Kita akan bahas 7 kebiasaan fatal yang bikin orang Arab langsung pasang muka asem. Ini buat ngebuka mata. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Tapi paling fatal, tangan kiri. Di Indonesia kita diajarin pakai kanan. Di dunia Arab, ini krusial banget. Ngasih, nerima, makan, nunjuk pakai kiri itu dianggap jorok dan penghinaan. Secara tradisional, tangan kiri dipakai buat urusan belakang. Jadi jangan dipakai buat interaksi sosial. Kidal, budaya gak peduli. Latih pakai kanan untuk salaman, kartu nama, dan ngasih kopi Arab. Kalau kanan kotor atau pegang sesuatu, minta izin sebentar. Jangan pakai kiri. Temen gua ngasih proposal pakai kiri. Muka investor berubah, vibe dingin, dan deal gagal. Hal kecil, dampaknya gede. Anggap tangan kiri nonaktif di situasi formal. Taruh di kantong atau belakang punggung. Ini soal hormat ke tradisi. Kepercayaan dimulai dari hal kecil. Smart people don't do that. Wah, cari perkara. Kita sering nolak dulu buat basa-basi. Di dunia Arab, ini bisa jadi bumerang. Nolak makanan atau minuman bisa terbaca. Gua nggak hargai keramahan lo. Lo datang disuguhi teh, kopi, kurma, kacang. Lo bilang terima kasih saya baru minum. Buat mereka, itu bisa jadi tamparan. Solusinya, terima. Senyum bilang terima kasih. Ambil satu, cicipi sedikit. Itu tanda menghargai. Minimal terima tawaran pertama. Kalau dipaksa lagi, baru boleh nolak halus kalau udah kenyang. Jangan kritik makanan menpuji aja, kopinya enak, kuenya lezat. Teh min terlalu manis. Jangan komentar. Senyum, terima ucapkan syukran. Simple, tapi dampaknya luar biasa. Di kultur efisiensi, kita pengen langsung poin A, B, C. Di Arab, itu kebaca agresif dan gak sopan. Relationship nomor 1. Bisnis nomor 2 atau 3, bahkan 4. Mereka bakal bahas kabar, perjalanan, kota mereka, keluarga, sepak bola. Itu jembatan kepercayaan, bukan basa-basi. Sabar, nikmati obrolannya. Jangan lirik jam atau gelisah. Biarkan tuan rumah yang ngajak pindah ke topik bisnis ketika sudah nyaman. Ekspat Eropa, 1 jam pertama ngobrol bola dan cuaca. Dia sabar. Jam kedua langsung closing. Jam pertama itu tes kesabaran. Ingat, relationship first, business second. Selalu. Di banyak negara Timur Tengah, telapak kaki itu paling rendah. Mengarahkannya ke orang, penghinaan. Ngilangin kaki hingga sol sepatu menghadap lawan bicara, hindari. Mereka perhatiin, meski gak negur. Kalau duduk di lantai, jangan luruskan kaki ke orang atau makanan. Duduk bersila ke samping atau ke belakang. Negosiator Amerika nunjukin sol ke mitra UEA. Tegang. Diingatkan, dia turunin kaki, suasana cair lagi. Bisa fatal kalau gak dikoreksi. Perhatiin kaki lo. Itu penting. Nanya spesifik tentang istri, ibu, saudara, anak perempuan. Red zone. Kehormatan pria terikat pada perlindungan keluarga perempuannya. Privasi dijaga, bukan dipamerkan. Kalau mau, cukup tanya, bagaimana kabar keluarga? Biarkan dia yang menentukan seberapa banyak cerita. Manajer ekspat meminta lihat foto putri bosnya. Reaksi langsung dingin. Hubungan jadi berjarak. Hormati batas itu. Mereka akan lebih menghormati lo. Di Barat Asia Timur, on time wajib. Di Arab, waktu lebih cair, insya Allah mindset. Jangan datang jam 8 tang. Datang 15, 30 menit lebih telat itu lebih sopan di acara sosial. Di kota besar, ketepatan waktu bisnis makin dihargai. Tapi tetap siap kalau mereka telat. Jangan pasang muka kesel. Gunakan waktu untuk relax. Cek email atau ngobrol. Janji pertama super penting. Datang tepat waktu atau 5 menit awal. Siap menunggu. Dinner santai, datang sedikit telat. Mereka hargai interaksi manusia daripada jadwal. Go with the flow. Fleksibilitas adalah kunci. Mengkritik di depan umum. Harga diri itu segalanya. Di tempat lain, kritik terbuka itu normal. Di Arab itu merusak hubungan. Konsep syaraf, menjaga muka adalah segalanya. Jangan bilang ide Anda salah atau data Anda gak akurat di publik. Itu serangan personal. Efeknya panjang, musuhan diam-diam, dijegal di tiap kesempatan. Ajak bicara privat. Mulai dengan pujian, bingkai sebagai perbaikan bersama. Presentasi keren. Mungkin kita bisa lihat dari sudut ini. Tujuan, selesaikan masalah tanpa merusak harga diri. Jangan pernah mempermalukan bawahan, rekan, atau bos kapanpun. Kita udah bongkar 7 kebiasaan dari tangan kiri, nolak suguhan, sampai cara kritik.
Itu semua soal sejarah, nilai, tradisi, respek, kepercayaan, dan keharmonisan. Lo tetap diri lo, tapi lebih pintar, bijak, dan peka budaya. Baca ruangan, menempatkan diri. Memahami budaya lain itu superpower. Lo bangun jembatan saat orang lain bikin tembok. Gak ada yang lebih baik atau buruk, cuma beda. Rayakan perbedaan itu. Smart people know that. Now, open the door for understanding.